Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini aku mau bahas cara membeli Vespa bagi pemula. Yang pertama, cari info dan bergaulah dengan anak Vespa gitu. Karena kalau kita berteman dengan anak Vespa, setidaknya tahu info-info Vespa yang murah, Vespa yang mahal, Vespa yang bagus gitu. Karena pengalaman saya, kalau asal beli Vespa nanti takutnya dibodoh atau dibodohi sama penjual yang nakal gitu. Yang kedua itu siapkan dana. Percuma kita kenal dengan teman Vespa kalau kita gak punya dana, ya ngapain gitu ya mau beli Vespa. Yang ketiga itu tentukan jenis Vespa yang mau kalian beli gitu ya. Mau itu Vespa seperti Vespa Super, Vespa Sprint, Excel, PX, dan lain-lain, masih banyak lagi. Gitu. Tentukan, pilih 3 aja gitu. Kalau misalnya kamu bimbang mau pengen yang CDI yang sudah starter seperti Excel atau eksklusif, kalau seperti yang pemula rata-rata pakai Super, PX gitu. Karena harganya itu masih harga-harga pelajar gitu. Nah, yang keempat, langsung saja ya, biar gak terlalu bertele-tele gitu ya, mengecek kondisi Vespa. Kenapa harus dicek? Karena begini ya, kalau dilihat dari foto memang bagus. Seperti Vespa saya ini. Dulu saya beli Vespa ini di foto yang memang bagus banget. Karena secara tampilan oke lah gitu ya, kondisi body masih bagus dan gak ada yang PR parah banget gitu. Dan ternyata pasti datangi banyak PR gitu, karena kan kalau di dalam foto itu kan yang ditampilkan yang bagus-bagusnya aja, kalau yang jeleknya mah pasti disembunyiin gitu. Maka dari itu kita harus cek secara langsung gitu. Nah, cara ngeceknya seperti apa? Cara yang ngecek yang pertama itu, kalau menurut saya pribadi ya, pengalaman saya beli Vespa ini, sebenarnya beli Vespa ini terlalu buru-buru, tidak mencari tahu info-info dan cara-cara seperti yang di YouTube dan lain-lain gitu ya. Nah, yang pertama itu, yang saya utamakan kalau misalnya beli Vespa, tujuannya untuk jangka panjang, yaitu surat-surat lengkap. Kalian beli Vespa bodong, ya otomatis oke lah kalau misalnya buat bahan belajar, bahan oprekan, bahan percobaan, gak apa-apa beli yang bodoh juga. Kalau misalnya pengen buat jangka panjang ke depannya gitu ya, pengen diurus Vespa pertama misalnya ini, ya otomatis kalian harus bisa yang komplit gitu. Kenapa? Yang pertama karena kalau misalnya ketemu polisi ya pede gitu, punya surat-surat gitu. Kalau masalah pajak itu tergantung sih, mau dipajak silakan, ke dipajak nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau saran saya, kalau misalnya masih bisa dipajak, dipajakin aja gitu. Dan ini juga pajaknya jalan kok sampai tahun sekarang 2023. Jangan kalah sama motor tua ya, motor-motor muda. Gitu. Yang kedua itu cek listrikan. Cek listrikan itu macam-macam. Ada yang sudah berpunyai sen, ataupun yang sudah harus full web atau DC itu. Maka dari itu ya cek listrikannya masih normal, bagus atau gimana gitu ya. Kan kalau misalnya masih ada PR kan nanti ribet lagi gitu. Seperti lampu depan, lampu belakang, pengapian dan lain-lainnya gitu ya. Nah, yang ketiga itu pengecekan bodi. Nggak langsung ke mesin, ke bodi dulu. Kalau menurut saya ke bodi dulu ya. Kenapa ke bodi? Karena PR bodi itu lebih mahal dibanding PR mesin. Karena gitu. Karena kalau bodi itu PR-nya tuh bisa sampai berbulan-bulan. Harus direstorasi, diset ulang gitu. Kalau misalnya parah banget. Buktinya ini seperti motor saya ini, bodinya itu ada PR sebagian sini. Deknya sih baru katanya orang, tapi pas dilihat ya begini, rada rapi sih rapi, cuman ya dempulnya lah
kurang enak dipandang gitu. Nah, terus lanjut ke mesin. Ini secara garis besar aja ya, karena kalau misalnya di secara rinci itu membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Nanti mungkin sekalian berjalannya video ini saya akan coba dirincikan gitu ya, sepengalaman saya gitu. Nah ya, kalau misalnya mesin-mesin udah dicek semua, cek semua ya, misalnya dari segalanya lah dicek ya. Kalau bisa ngecek mesin itu sama mekaniknya aja gitu ya, misal sama yang ngerti mesin, sama yang biasa naik Vespa atau gimana. Karena kalau kita secara kasat mata ya nggak mau seperti beli apa ya, beli barang dalam karung gitu, gak tahu apa-apa. Yang jelas beli barang gitu, apa sih namanya lah, gue tau lah itu ininya mah. Jadi yang ngelihat dari tampilannya doang, kalau dalamnya kacau gitu ya. Itu kalau misalnya semuanya udah dicek gitu ya, semuanya udah dicek dari apa namanya, body, terutama body ya, body gitu ya, terutama dari body, kondisi bodinya masih bagus atau enggak. Nah kalau misalnya body masih bagus dan masih layak pakai buat jangka panjang, nggak usah dicet, mending pakai dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya langsung direstorasi ya nantinya lama lagi, gayanya 2 kali. Kalau misalnya kalian mau cari yang buat direstorasi ya kalian cari bahan aja. Jadi cari motor Vespa yang bahan itu apa ya, bahan PR gitu, bahan project kedepannya, mau dicat, mau di mesinnya mau dikenceng atau gimana gitu ya, cari yang murah gitu. Yang murah tuh ya buat direstorasi. Kalau misalnya mau buat langsung tamas ya, buat jalan-jalan ya, kalian lebih baik beli yang siap pakai gitu, yang udah semuanya rapi gitu. Itu pengalaman saya gitu dari membeli Vespa ini gitu. Nah kalau misalnya saran saya gitu ya, pengen beli Vespa ya lebih baik yang udah siap pakai aja gitu. Karena kenapa? Saya belajar dari ini motornya banyak PR gitu, dengan harga yang lumayan, kata orang harganya lumayan tapi banyak PR, itu nggak masuk akal aja. Tapi gak apa-apa, sekalian buat jadi bahan belajar gitu ya, sekalian buat bahan belajar, buat apa namanya ya, buat silaturahmi dan lain-lain gitu. Karena Vespa itu bukan hanya sekedar motor ya, ini adalah alat buat silaturahmi sesama orang, mau kalangan atas mau kalangan bawah semuanya sama gitu ya. Kalau udah di jalanan gitu. Ya oke guys, jadi seperti itu ya secara garis besar ya. Dan kalau misalnya kurang paham dengan penjelasan saya, kalian boleh searching di Google ataupun bertanya sama orang yang lebih pengalaman gitu ya. Karena saya ini sih masih pemula gitu ya, masih perlu banyak belajar gitu ya. Maka dari itu, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jadi kesimpulannya, oke, kasih kesimpulan ya biar kalian sedikit paham. Karena dari ocehan tadi mungkin agak-agak bingung ya. Kesimpulannya gitu. Kesimpulannya itu adalah kamu harus punya niat dulu, punya uang, tentukan pilihan Vespanya yang mau dibeli apa. Terus cek kondisi. Kondisi itu macam-macam. Dari surat-surat, dari body, dari mesin, dari kelistrikan gitu. Kalau misalnya yang sudah restorasi, cek lagi gitu ya. Kalau misalnya mau buat bahan restorasi, carilah Vespa yang murah dan masuk akal gitu ya. Kalau misalnya murah-murah banget tapi PR-nya gila-gilaan, ya mending jangan gitu ya. Lebih baik beli yang udah jadi
ya udah siap pakai gitu. Nah, terus ketika sudah beli, rawat Vespanya gitu ya. Karena ketika sudah beli pasti ada aja PR-nya. Mau itu PR ringan, mau besar, pasti ada aja gitu ya. Maka dari itu, kalau udah punya rawat, jangan dirusak gitu ya. Kalau misalnya rusak, ya harus dibenerin gitu. Jadi seperti itu ya penjelasan dari saya. Mohon maaf bila penjelasan saya ini kurang jelas. Jadi jangan lupa di like video ini kalau suka. Kalau gak suka, gak masalah ya. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar aja di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan konten berikutnya. Oke? Bye-bye. Salam motor 2 tak. Salam Vespa mesin kanan. Bye-bye.